Assalamualaikum dan salam persaudaraan buat semua penonton Tengkuruk Channel. Jadi guys, untuk kali ini saya akan mereaksi satu info terkait dengan kebangkitan Indonesia jadi negara adidaya hingga buat Amerika dan China iri katanya di sini. Jadi kalau saya tengok, Indonesia merupakan sebuah negara yang besar, kekayaan sumber daya alamnya cukup banyak guys. Apatah lagi sumber daya manusia, Indonesia mempunyai hampir 300 juta jiwa. Bayangkan dengan ramainya sumber daya manusia yang terdapat di Indonesia ini, apabila mempunyai sumber daya alam yang cukup banyak, tinggal mendirikan pabrik dan juga diolah dengan baik, saya yakin dan percaya Indonesia tidak perlu lagi mengimport ya pekerja-pekerja asing untuk bekerja di Indonesia. Dari segi sumber daya manusia itu pun sudah cukup memadai untuk bekerja di negara Indonesia itu sendiri. Nah, bayangkan negara-negara seperti Malaysia sendiri, dia perlu sumber daya manusia, perlu pekerja-pekerja asing untuk membantu mengurus ataupun untuk melakukan kerja-kerja yang didirikan di Malaysia. Jadi kekurangan sumber daya manusia kalau di Malaysia. Itulah banyak pendatang-pendatang asing ataupun pekerja asing yang bekerja di Malaysia. Tetapi di Indonesia ini berbeda. Saya tengok Indonesia mempunyai satu kekuatan, ya bukan satu kekuatan, banyak kekuatan sebenarnya, antaranya sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Jadi di video kali ini, apakah fakta sehinggakan negara-negara seperti Amerika dan China serta Jepang dia merasakan bahwa Indonesia ini akan bangkit ya. Jadi dikatakan Indonesia bakal jadi negara adidaya di masa akan datang. Jadi inilah kebangkitan negara Indonesia. Apakah faktanya? Ayo sama-sama kita simak video ini. Cium. Bhinneka Tunggal Ika. Wow, Bhinneka Tunggal Ika ya. Sekjen PBB sebut Bhinneka Tunggal Ika. It is the key to forging a better future for all. Jepang kaget kebangkitan Indonesia jadi negara adidaya hingga buat Amerika dan China iri. Halo sahabat Citizen. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara yang besar, memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Maka tidak heran jika suatu saat Indonesia akan menjadi salah satu negara adidaya di dunia. Bahkan Presiden Bank Dunia dan Direktur Pelaksana IMF disebutkan mengapresiasi prestasi ekonomi Indonesia. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, keduanya memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus kemampuan Indonesia menekan inflasi pada saat yang sama. Seperti yang dirasakan oleh Jepang. Jepang sadar diri jika mereka tak bisa membendung kebangkitan Indonesia menuju jalan menjadi negara adidaya dunia. Oh, saya teringat ketika Presiden Jokowi menghentikan ya ekspor bahan mentah ya seperti nikel ke Uni Eropa. Di situ satu kebijakan yang cukup mantap yang pola pemikiran Presiden Jokowi, sebab di situ apabila Uni Eropa mengimport bahan mentah itu dia barang yang belum siap, tetapi mereka di situ mereka olah menjadi barang siap kemudian dijual balik dengan harga yang lebih mahal, berlipat kali ganda ya dia punya nilai. Jadi Presiden Jokowi dia membuat hilirisasi di Indonesia itu. Dan satu lagi, apabila diimport dalam bentuk bahan mentah itu, di situ belum buat pengasingan lagi guys. Sekiranya dibuat pengasingan itu bahan mentah itu, di situ ada beberapa item lagi ya yang boleh diperolehi daripada bahan mentah itu, bukan sekadar nikel tetapi lain-lain lagi boleh diperolehi. Jadi pantas saja mereka mau mengimport bahan mentah daripada
membeli bahan yang sudah siap. Tapi ini satu tindakan yang cukup berani Presiden Jokowi ya, dia menantang di WTO apabila digugat ya, apabila tidak lagi mengekspor bahan mentah itu seperti nikel ke Uni Eropa. Jadi Presiden Jokowi mempertahankan dengan alasan dia membuat hilirisasi di Indonesia itu sendiri ya, untuk pembangunan negara Indonesia. Itu satu perkara yang memang terbaiklah yang dilakukan, antara yang terbaik dilakukan oleh Presiden Jokowi, menentang dan juga berani bersuara menentang Uni Eropa ya, ketika dibuat gugatan semasa Presiden Jokowi tidak lagi mengekspor tadi bahan mentah itu ke Uni Eropa. Ayo guys, kita lanjut guys. Jepang tahu Indonesia punya segalanya untuk jadi negara adidaya. Oh ya, Sumber daya manusia dalam usia matang untuk bekerja. Betul lah. Sumber daya alam melimpah. Rakyat yang mau berubah ke arah yang lebih baik membuat Jepang yakin Indonesia cuma menunggu dilantik jadi negara adidaya baru. Betul lah, sebab Indonesia nih dia mempunyai kekayaan sumber daya alam, itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya manusia. Sebab negara-negara yang lain dia memerlukan pekerja-pekerja ya. Macam Malaysia sendiri dia memerlukan pekerja asing untuk menampung tenaga kerja, tenaga sumber daya manusia itu untuk macam mendirikan pabrik ya, untuk pekerja-pekerja di pabrik tersebut. Tetapi Indonesia dia sudah ada item itu ataupun sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya alam ditambah dengan sumber daya manusia, jadi itu kedua-dua ini sudah ada di Indonesia, sudah cukup, tinggal dijalankan saja apa-apa proses hilirisasi ya. Macam Jokowi dia membuat hilirisasi, ini satu peluang untuk memberi pekerjaan kepada rakyat Indonesia itu. Jadi itulah kelebihan yang saya nampak dari sudut kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia guys. Kita dengar lagi. Indonesia jadi negara adidaya. Indonesia bisa untuk mencapai cita-citanya menjadi negara adidaya baru. Jepang melihat Indonesia seperti Cina yang menyelamatkan perekonomian dunia dari krisis moneter. Presiden Universitas Prefektur Kumamoto Takashi Shiraishi melihat Indonesia bisa seperti Cina menyuntikkan dana ke perekonomian dunia usai kejatuhan Lehman Brothers. Pada tahun 2008, ketika kebangkrutan Lehman Brothers menjerumuskan dunia ke dalam kesulitan ekonomi, dikatakan bahwa Cina menyelamatkan dunia dengan investasi publik 4 triliun yuan. Maka Jepang yakin Indonesia akan menjadi negara adidaya seperti Cina di masa depan. Yang ini ada saya terbaca ya, fakta tentang negara-negara yang menguasai ekonomi dunia di masa hadapan ya. Ada 5 negara disebutkan itu. Salah satunya adalah negara Indonesia ya. Sebab dia punya fakta ataupun justifikasinya apabila Indonesia ini dari segi dia punya kekayaan sumber daya alam, itu satu kekuatan ya, dan juga sumber daya manusia. Jadi dengan ada kekuatan yang ada pada negara Indonesia itu, maka penganalisis ekonomi ada mengatakan bahwa Indonesia ini bakal menjadi penguasa ekonomi dunia. 5 negara ya terbesar di dunia di masa hadapan. Kita tengok bagaimana sekarang nih, saya nampak sudah ada progresnya ya. Indonesia menuju ke arah itu, seperti sekarang ini pun Indonesia dia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan ya, IKN itu. Ini satu progres yang sudah bergerak saat ini guys, saya tengok. Tapi Jepang juga mengingatkan banyak negara lain yang iri dengan kesempatan Indonesia jadi negara adidaya, termasuk Cina dan Amerika Serikat. Wah, ini keirian kedua negara adidaya itu tentu sama tak mau tersaingi oleh Indonesia. Oh, saingan. Namun rasa iri mereka disalurkan secara tepat, yaitu menjalin kerjasama dengan Indonesia. Amerika Serikat dengan kerjasama militer, sementara Cina menjalin penguatan ekonomi.
Dari data Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, China menanam investasi pada kuartal 4 tahun 2022 di Indonesia sebesar 45 triliun rupiah. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2022, China sudah menginvestasikan senilai 459,17 triliun rupiah ke Indonesia. China nih guys, mana-mana negara dia akan membuat investasi yang besar ya. Mana-mana negara lah saya tengok, sebab dia punya ekonomi ini kukuh sudah. Jadi sebelum ini saya tengok sejarah, China ini juga satu negara yang tidak maju, tapi saat ini dia adalah antara negara ya nomor 2 atau nomor 3 dari segi ekonomi yang terkuat di dunia. Jadi ini jejak ini boleh diikut oleh Indonesia karena itulah yang saya katakan tadi, dua sumber tuh, sumber daya manusia, sumber daya alam. Tinggal dari segi kepimpinan saja macam mana mengaturnya guys. Kalau macam pemikiran Presiden Jokowi ya, pola pemikirannya dia memang nampak pembangunan untuk negara Indonesia itu memang dia serius ya ingin membangunkan Indonesia. Buktinya ini sekarang IKN sudah dalam progres pembinaan, nampak sudahlah bentuk-bentuk ibu kota baru di Kalimantan tuh saya tengok. Wow. Mereka menggarap 15.906 proyek di Indonesia yang menjadikannya investor asing ketiga terbesar di NKRI. Wow. Sementara Amerika Serikat tercatat pada tahun 2022 berinvestasi cuma 0,8 miliar dolar AS. Jauh sekali dengan Cina yang mencapai total 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dia dengan Namun militer, soal ekspor senjata, Amerika Serikat menang telak dari Cina di Indonesia. Amerika Serikat pada tahun 2022 saja sudah mengekspor senjata ke Indonesia senilai 42,3 juta dolar. Itu belum senjata lainnya selama masa Orde Baru sampai sekarang yang masih dipakai militer Indonesia. Dari Amerika. Hal itu terbukti dengan banyaknya senjata Amerika Serikat yang dipakai oleh militer Indonesia. Misalnya F-16, helikopter Apache AH-64E Guardian, hingga ATM Javelin. Amerika Serikat mengakui jika kerjasama pertahanan ialah pilar utama hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Nampak dua negara ini saya tengok memang dari segi ekonomi dan juga pertahanan. Kalau ditengok sebelum ini kerjasama militer sentiasa dilakukan ya antara Indonesia dengan Amerika seperti Garuda Shield ya. Itu latihan yang besar-besaran lah saya tengok. Manakala dari segi ekonomi Indonesia dan China ini dari segi kerjasama saya tengok di situ sangat rapat ya. Jadi di situ saya tengok dia punya peluang Indonesia ini untuk memajukan negaranya cukup besar. Apatah lagi dengan investasi yang besar dari China ya. Karena China ini dia merupakan negara yang kaya. Jadi dia untuk membuat investasi itu tidak ada masalah baginya. Tapi itulah dari segi investasi itu di sebaliknya ada juga maunya sebenarnya. Biasalah kalau macam membuat investasi mesti ada mau untung kan. Tetapi kekuatan negara Indonesia ini terletak pada kepimpinannya ya. Sebab bila melihat corak pelaksanaan kepimpinan yang dibawa oleh Pak Jokowi, saya tengok memang teratur dan juga banyak investasi luar negara masuk ke Indonesia. Macam IKN itu ada kerjasama juga dengan negara-negara yang besar ya. Dan kereta api kereta cepat Jakarta Bandung itu adalah kerjasama dengan China juga. Dan militer sudah pastinya dengan Amerika. Nah, jadi kalau dikatakan di sini kebangkitan Indonesia jadi negara adidaya hingga buat Amerika dan China iri ini, memang kekuatan itu memang ada pada negara Indonesia. Sebab kelebihan Indonesia ini dia negara yang besar.
Dari segi sumber daya alam sudah mencukupi ya, lebih daripada cukup, sehingga kan negara asing pun mengimport sumber daya alam ya yang terdapat di Indonesia ini. Mereka import dan mereka produksikan di negara mereka masing-masing, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa, yang mana dia sentiasa ingin sumber daya alam macam nikel ya, dia minta. Tetapi itulah Presiden Jokowi, dia stop, dia mau buat hilirisasi. Jadi itulah satu kebangkitan negara Indonesia di masa akan datang, akan memamerkan bagaimana kekuatan negara Indonesia dengan adanya sumber daya alam, sumber daya manusia yang cukup ya. Saya yakin Indonesia bisa untuk menyaingi negara-negara yang maju saat ini seperti Amerika ya, China ini dia banyak import barang ya. Sama juga dengan Amerika. Jadi negara mereka ini banyak bergantung sebenarnya pada negara-negara yang mempunyai sumber daya alam yang banyak. Seperti juga Singapura ya. Dia negara yang tidak banyak sumber daya alam, tetapi dia banyak mengimport sumber daya alam itu dari negara-negara berhampiran gitu, ataupun negara-negara asing. Jadi nampak dia punya negara cukup maju, Singapura guys. Jadi Indonesia nih, dia negara besar, dengan adanya sumber daya alam, sumber daya manusia, apabila bergabung dengan diolah lagi, dipimpin oleh pemimpin yang benar, saya yakin Indonesia pasti akan menjadi sebuah negara yang akan menguasai ekonomi ya. Dan pakar ekonomi juga ada mengatakan, ada beberapa artikel yang saya baca, bahwa Indonesia ini di masa akan datang akan menjadi penguasa ekonomi, termasuk 5 negara yang akan menguasai ekonomi dunia guys. Bayangkan Indonesia. Jadi bermula saat ini kita sudah nampak ya, saya pun memperhatikan progres Indonesia ke arah itu tengah berjalan sekarang ini. Jadi apapun, semoga Indonesia terus sukses dan juga terus menjadi negara yang bakal menjadi negara maju di masa akan datang. Bagaimana pula pandangan kalian tentang perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.